selamat datang di podcast yang membahas tentang kenaikan harga pupuk. Apakah yang akan terjadi? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia. Saya Indah, dan hari ini kita akan membahas isu yang sangat krusial, terutama bagi para petani dan sektor pertanian secara umum. Kenaikan harga pupuk yang terus meroket, kita semua tahu bahwa pupuk adalah salah satu komponen penting dalam pertanian yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Benar sekali, Indah. Untuk memberi gambaran, harga pupuk mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan banyak petani kesulitan dalam mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan. Dalam episode ini, kita akan mengeksplorasi penyebab kenaikan harga ini, dampaknya terhadap petani, dan solusi yang mungkin dapat diterapkan. Sebelum kita mulai, mari kita ingatkan pendengar untuk subscribe dan memberikan feedback agar kita dapat terus menyajikan konten yang bermanfaat. Sekarang, mari kita langsung ke inti pembahasan. Kita mulai dengan narasumber pertama kita, Wingky, seorang petani dari Bondowoso. Wingky, bisa diceritakan pengalaman Anda terkait kenaikan harga pupuk ini? Ya, terima kasih Mbak Indah. Saya telah bertani selama lebih dari 15 tahun dan belum pernah melihat harga pupuk setinggi ini. Sekarang, harga pupuk bisa menjadi hampir 50% dari tahun-tahun yang lalu. Akibatnya, saya harus mengurangi jumlah pupuk yang saya beli, yang berdampak pada kualitas hasil panen. Jadi, bagaimana dampak langsungnya terhadap produksi dan pendapatan Anda, Wingky? Itu akan sangat krusial ya. Karena saya harus menghitung ulang biaya produksi. Dengan harga pupuk yang tinggi, kami terpaksa memilih antara menggunakan pupuk yang lebih sedikit atau mencari pupuk alternatif yang mungkin tidak seefektif itu. Ini menghasilkan panen yang menurun, yang berarti penghasilan pun berkurang. Memang sangat mengkhawatirkan. Kita juga punya narasumber kedua, Faisal, seorang ekonom pertanian. Faisal, bisa jelaskan lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga pupuk ini? Tentu, Indah. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada kenaikan harga pupuk. Pertama, ada lonjakan harga bahan baku global seperti gas alam dan fosfat yang merupakan komponen utama dalam produksi pupuk. Kedua, perubahan kebijakan pemerintah mengenai subsidi pupuk juga berpengaruh. Di sisi lain, permintaan pupuk yang meningkat seiring dengan populasi yang terus bertambah membuat tekanan pada harga semakin tinggi. Dari perspektif makroekonomi, bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya yang ditangani untuk menanggulangi masalah ini? Pemerintah perlu mengevaluasi dan merancang kebijakan yang lebih responsif. Misalnya, meningkatkan subsidi pupuk untuk petani kecil dan mencegah agar mereka tetap bisa mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Selain itu, peningkatan infrastruktur distribusi juga sangat penting agar pupuk bisa diakses oleh petani di daerah terpencil. Wingky, apakah Anda sudah mencoba alternatif lain untuk pupuk selain pupuk kimia? Kami mulai mencoba pupuk-pupuk organik dan metode pertanian berkelanjutan. Namun, tantangannya adalah masih kurangnya pengetahuan dan akses informasi mengenai cara efektif menggunakan pupuk ini. Kami juga perlu waktu untuk beradaptasi dengan metode baru ini. Faisal, apakah ada model pertanian yang bisa dicontoh untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia? Salah satu contohnya adalah agroekologi, di mana petani menggunakan praktik bertani yang lebih alami dan ramah lingkungan. Ini mencakup rotasi tanaman, penggunaan kompos, dan teknik konservasi tanah. Meski hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, dalam jangka panjang, metode ini bisa lebih berkelanjutan. Sebelum kita masuk ke segmen penutup, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada para petani dan pendengar lainnya? Oh, iya ya. Pesan saya itu adalah jangan menyerah. Kita terus beradaptasi dan mencari solusi bersama. Pemerintah juga diharapkan lebih mendengarkan suara kami, para petani. Dan dari saya, pesannya itu penting untuk memahami bahwa pertanian yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk kebijakan yang tepat dan kesadaran masyarakat. Wah, terima kasih kepada Wingky dan Faisal atas wawasan yang sangat berharga hari ini. Kenaikan harga pupuk memang isu yang kompleks dan kita semua harus
harus berperan aktif dalam mencari solusi. Ya benar Amalia, semoga informasi yang kami bagikan hari ini bermanfaat bagi pendengar, terutama bagi para petani yang sedang berjuang dengan situasi ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan hubungi kami melalui media sosial. Terima kasih semua, sampai jumpa.